Oke, di video ini saya mau share tentang bagaimana cara pasang iklan di Google Ads tahun 2026. Dan video ini dibuat di pertengahan bulan Januari 2026. Jadi masih baru banget di tahun 2026 ya. Dan teman-teman seperti biasa untuk bisa mulai membuat akun Google Ads dan juga pasang iklan di Google Ads. Yang pertama, kita sudah login dulu menggunakan akun Gmail di browser Chrome ya. Walaupun teman-teman juga bisa login pakai browser yang lain ya, tapi saya sarankan dan saya contohkan di sini pakai Google Chrome. Jadi biar lebih smooth aja ya, karena di Google Ads dan Google Chrome itu kan sama-sama ekosistemnya Google. Nah, setelah login seperti ini, dipastikan akun Gmailnya sudah login, kita langsung akses halaman Google Ads-nya. Di sini di address barnya ketik saja ads.google.com. Oke, kemudian enter. Nah, kalau seperti ini muncul berarti akun Gmail kita ini belum diverifikasi 2 langkah. Karena untuk membuat akun Google Ads ya, akun Gmailnya itu wajib dilakukan verifikasi 2 langkah dan juga menggunakan nomor telepon ya. Dan pilihan di sini pakai nomor telepon atau juga bisa pakai QR khusus untuk pengguna Android gitu. Kita klik aja, saya akan menggunakan nomor telepon. Dan teman-teman nanti bisa isi verifikasinya sesuai dengan nomor telepon masing-masing. Nah, setelah selesai verifikasi dengan nomor HP untuk akun Gmailnya, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini halaman landing page-nya Google Ads ya. Di sini saya akan langsung saja untuk membuat akun Google Ads ya. Jadi tinggal klik aja di sini di pojok kanan atas. Ada icon untuk gambar profilnya. Klik kemudian pilih Google Ads ya di bawahnya. Di sini kita akan membuat akun Google Ads. Kalau email ini belum pernah membuat akun Google Ads, munculnya seperti ini. Klik saja akun Google Ads baru. Nah, saat pertama kita akan membuat akun Google Ads, akan disuruh bikin langsung kampanye yang pertama atau iklan yang pertama. Kita klik saja di sini, create your first campaign. Nah, tapi nanti akan kita lewati untuk pembuatan kampanyenya karena kita yang pertama nanti akan bikin akunnya saja dulu. Oke, di sini kita masukkan alamat website yang akan kita iklankan di Google Ads. Saya akan contohkan saja website ini. Kemudian next. Oke, kalau muncul seperti ini kita skip saja. Klik skip ya di kiri bawah ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, ya, ini ada tulisan kecil di bawahnya. Kita langsung klik aja yang warna birunya, set up an account only ya. Jadi kita akan membuat atau mengatur untuk akunnya saja, tidak jadi bikin kampanye yang pertama gitu. Klik ini, dia akan menuju ke konfirmasi akun untuk menentukan country-nya negara Indonesia. Kemudian time zone-nya disesuaikan dengan lokasi teman-teman di mana berada, dan juga currency-nya rupiah, lalu klik continue. Nah, di halaman ini kita akan membuat untuk profil pembayarannya, payment profile. Klik tanda plus di sini. Kemudian kita pilih tipe profilnya ini untuk organisasi atau individu. Saya akan sarankan pilih yang individu saja. Kemudian tuliskan namanya di sini dan kemudian jalannya ya. Oke, lengkap seperti ini, kemudian klik create. Dan berikutnya kita juga harus membuat untuk informasi pajaknya. Kita klik tanda plus di sini. Untuk tax information, kita masukkan nomor induk kependudukan atau NIK dari nama yang tadi kita masukkan. Nah, di sini harus diisi dengan NIK yang benar. Jadi agar informasi pajaknya bisa benar gitu, bisa terdeteksi aktif. Nah, karena ini akun hanya untuk contoh saja, saya akan masukkan NIK sembarang aja. Ini bukan akun yang akan saya gunakan. Tapi nanti teman-teman gunakan nick yang sebenarnya ya. Jadi biar pajaknya bisa aktif. Kemudian klik save. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan membuat untuk metode pembayaran. Metode pembayaran yang akan kita gunakan untuk mengisi saldo iklan di akun ini. Kita bisa pilih ya, klik tanda plus dulu di sini. Bisa pilih pakai kartu kredit atau debit, kemudian bisa transfer ke virtual account atau juga bisa pakai GoPay. Sebenarnya saya paling suka pakai GoPay ya, jadi biar lebih cepat prosesnya dia untuk top up-nya. Jadi nggak perlu waktu lama. Kalau money transfer ini sekitar waktunya 1 hari baru masuk saldonya nanti. Dan kalau kartu kredit atau debit ini saya jarang pakai. Tapi untuk pertama ini teman-teman bisa pilih dulu yang money transfer.
nanti bisa ditambahkan GoPay setelah akunnya jadi juga nggak masalah menyusul ya. Proses penambahkan GoPay-nya juga gampang, tinggal diikuti saja instruksinya, nanti pasti bisa untuk menghubungkannya. Klik money transfer, kemudian kita setujui ya. Kemudian di sini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama kita pilih no, yang kedua juga no. Oke. Lalu setelah itu kita klik submit. Nah, setelah submit muncul seperti ini. Ini artinya akun kita sudah jadi dan kita bisa transfer untuk pengisi saldo iklannya ke nomor ini ya. Ini setiap akun nomornya beda-beda. Jadi teman-teman jangan transfer ke nomor yang di layar ini sekarang, karena nanti akun teman-teman ininya beda nomor akunnya ya. Unik setiap akunnya. Dan ini kalau sudah dicatat atau di print, klik complete dan nanti teman-teman bisa tinggal transfer aja sesuai dengan yang akan kita masukkan. Nggak perlu konfirmasi, nanti akunnya saldonya akan masuk gitu. Klik complete, kemudian kita sudah selesai untuk membuat akun Google Ads di tahun 2026. Selanjutnya akun ini bisa kita buat untuk beriklan. Kita caranya nanti akan membuat kampanye baru. Nah, untuk membuat kampanye baru kita klik dulu di sini continue. Dan ada satu langkah lagi untuk menjawab pertanyaan ini ya. Apakah kita ini sebagai agensi periklanan? Saya pilih aja tidak. Kemudian siapa yang membayar iklannya? Saya langsung membayar ke Google ya. Ini. Jadi yang pertama ini no, yang kedua yes. Gitu aja. Klik save and continue. Dan selesai, kita sudah dibawa ke halaman dashboard, halaman depan dari Google Ads. Nah, di dashboard inilah nanti kita akan membuat iklan baru. Kita juga akan bisa melihat statistik iklan kita, metriknya, berapa penayangan dan sebagainya. Nanti di halaman ini. Jadi kita kalau nanti login lagi ke Google Ads, masuk pertama kalinya ke halaman seperti ini. Ya. Sekarang kampanyenya masih kosong, kita belum pernah bikin kampanye. Langsung kita akan bikin kampanye baru ya. Contohnya saya akan buat kampanye untuk website contoh aja, jasa servis laptop misalnya ya. Saya akan buat kampanye baru di sini. Klik New Campaign, kemudian masukkan nama bisnis, ini opsional, bisa diisi bisa enggak. Dan kemudian di sini juga bisa diisi bisa enggak dulu ya. Nanti ngisinya di langkah setelah akan membuat iklannya. Ini kita skip aja biar cepat. Oke, kemudian objektif campaign-nya kita bisa pilih salah satu ya. Saya pilih yang ini aja tanpa panduan ya. Klik, kemudian pilih jenis kampanyenya, tipe kampanyenya. Untuk pertama saya akan contohkan pakai tipenya search ya atau penelusuran. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan alamat websitenya di sini. Centang dulu alamat website, kemudian masukkan alamat website yang akan kita iklankan. Ini untuk contoh aja. Kemudian setelah dimasukkan alamat websitenya pakai HTTP atau HTTPS ya di sini, klik continue. Setelah itu kita diharuskan untuk memilih salah satu fokus kampanye kita. Strategi biddingnya apa? Apakah untuk purchase, untuk form submission dan terusnya ini seperti ini. Nah, karena ini yang pertama, kita akan pilih ini aja. Karena nanti untuk halaman websitenya yang akan diiklankan itu, contohnya nanti kliknya ke WA gitu. Orang akan menghubungi ke WA. Setelah klik website, baca-baca, kemudian klik tombol WA dan selanjutnya transaksinya di WA. Jadi saya buat aja di sini outbound klik ya. Jadi klik keluar ke kontak WA gitu. Kita pilih yang ini, kemudian pilih setup dan kita pilih yang bawah. Setup manual nanti setelah kampanye jadi gitu. Klik apply dan kita akan teruskan dulu untuk pembuatan kampanyenya. Kita kasih nama kampanyenya misalnya jasa service ya, ini untuk namanya, bebas dikasih nama apa aja nggak apa-apa. Kemudian yang ini kita uncheck ya, kita buang checklistnya karena kita nggak akan pakai enhance conversion ya. Ini kita lewati, kemudian continue. Ya, di sini kita akan menentukan strategi bidding atau penawaran iklan kita. Akan fokus ke konversi atau ke nilai konversi ya, klik atau ke pangsa tayang iklan gitu. Nah, untuk ini saya sarankan bisa pakai conversion langsung ya, seperti ini. Kemudian untuk target per actionnya ini nggak usah dicek list ya,
Karena nanti ini kalau kita checklist dan nilainya terlalu kecil, iklan kita nggak tayang gitu. Jadi untuk pertama biarkan saja dulu, biar Google yang ngatur berapa nilai per konversinya. Setelah itu kita klik next, dan yang network ini kita buang aja semua, nggak usah di checklist. Jadi fokus iklannya hanya di Google aja, nggak di penelusuran partner Google dan juga nggak di Google Display. Setelah itu kita tentukan lokasi tempat di mana kita akan melayani jasa atau produk kita. Bisa di seluruh negara, bisa di seluruh Indonesia, atau di kota-kota tertentu aja. Kita klik di sini. Kalau misalnya di kota tertentu, kita tinggal ketikkan saja nama kotanya. Misalnya di sini Jakarta gitu. Kita klik include ya, dan seterusnya kita ketik lagi nama kotanya gitu. Tapi kalau mau seluruh Indonesia, ya klik aja yang seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kemudian untuk bahasanya, biasanya saya pilih bahasa Inggris dan Indonesia ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti ini. Atau bisa di semua bahasa juga bisa. Dan ini untuk Uni Eropa iklan politik, kita pilih no aja karena kita nggak mengiklankan politik. Kemudian next. Dan di sini yang baru di Google Ads ada namanya AI untuk performa maksimal. AI Max ya, optimize your campaign with AI Max. Ini masih beta, jadi mungkin ada perubahan lagi nanti. Nah, ini biasanya saya pilih yang ini aktifkan, kemudian yang text customization aja, yang URL-nya enggak. Jadi ini teksnya akan dikustomisasi, akan diolah oleh AI agar lebih sesuai gitu teks iklan kita. Nah, kemudian selanjutnya kita klik next, dan kita bisa menambahkan ini kata kunci dari halaman website yang kita sudah punya. Tapi ini kita lewati saja karena kita akan menambahkan kata kunci secara manual. Klik skip, dan kemudian ini kita tutup dulu. Nah, kita akan masukkan di sini di dalam iklan kita ini nanti yang wajib harus diisi untuk URL final ini sudah terisi dari awal tadi, kemudian judul minimal 3 dan deskripsi minimal 2. Ini untuk yang harus wajib diisi gitu. Nah, kalau teman-teman males banyak mikir menentukan ini judul dan deskripsinya, kita bisa pakai AI gitu. Nah, di sini kita masukkan dulu kata kuncinya sebelum ke iklan ya. Ada yang kelewat tadi. Masukkan misalnya jasa service. Nah, teman-teman bisa masukkan kata kunci sebanyak-banyaknya yang relevan ya dengan layanan atau jasa teman-teman. Kemudian kita masuk ke pembuatan iklan di sini. Saya akan pakai ChatGPT. Ya, ini untuk membantu kita mikirin judul iklan dan juga deskripsinya ya. Jadi kita tinggal perintahkan saja di sini, minta ke ChatGPT. Buatkan judul dan deskripsi untuk Google Ads, panjang judul maksimal 30 karakter, panjang deskripsi 90 karakter. Ini buatkan judul dan deskripsi untuk Google Ads masing-masing 3. Kemudian panjang judulnya maksimal 30, panjang deskripsinya 90 karakter untuk layanan jasa laptop dan komputer, misalnya seperti itu, misalnya di wilayah Lampung gitu. Kita klik enter, nanti akan dibuatkan, jadi kita nggak perlu mikirin lagi ya, tapi nggak harus langsung di copy paste ya. Kalau teman-teman bisa menemukan kata-kata sendiri tentu lebih baik, lebih relevan dengan jasa yang teman-teman punya gitu. Ini biar lebih cepat aja. Nah, ini sudah jadi ya, kita tinggal pilih saja 3. Ini untuk service laptop dan komputer. Kita masukkan ke sini paling atas. Kita masukkan lagi jasa servis laptop Lampung misalnya ya. Ini deskripsinya di bawah ya. Tambahkan lagi 1 deskripsi. Jadi 3. Oke, ya ini masih belum lengkap sebenarnya iklannya karena ini masih stringnya masih pur. Jadi teman-teman nanti bisa tambahkan sampai dengan 15 judul ya di sini. Dan juga deskripsinya bisa sampai dengan 4 deskripsi, jadi biar lebih bagus lagi gitu ya. Karena untuk contoh saya buat yang cepat aja. Kemudian setelah iklannya dibuat, kita klik save. Nah, setelah itu kita klik next, dan selanjutnya kita akan menentukan budget iklan kita per hari berapa. Di sini ada disarankan ya, untuk budget biasanya iklan sejenis ya, ada 200.000, 250.000 ya. Kita bisa set budget secara manual budget kita sendiri.
Kita masukkan saja di sini ya, misalnya 100.000. Oke, nah kalau ini biasanya rata-rata orang ya dengan iklan sejenis ini 250.000 per hari ini kita lebih kecil, ada peringatan seperti ini tapi nggak masalah. Nanti tetap iklannya jalan ya, walaupun di bawah rata-rata. Tapi kalau teman-teman punya budget yang lebih ya bisa disamakan dengan rata-rata orang iklan di sini gitu dengan produk yang sejenis gitu ya. Setelah itu klik next dan di sini kita diminta untuk konfirmasi sebelum kita mempublikasikan iklan kita. Biasanya masukkan password sekali lagi ya untuk akun Google kita ini. Klik confirm. Kemudian di sini verifikasi di handphone ya. Saya akan cek. Oke, sudah berhasil diverifikasi di handphone kita. Kemudian tinggal ini masih proses pengecekan error, apakah ada errornya atau enggak ya, ditunggu aja sebentar. Oke, setelah semuanya dicek nggak ada error, di sini kita tinggal mempublikasikan kampanye kita. Ya, di sini sudah tersimpan semua. Kemudian klik publish campaign. Oke, setelah selesai pembuatan kampanye yang pertama, kita sudah berhasil membuat kampanye ya, nanti akan muncul di sini menu campaign. Kemudian campaign ya. Nah, kampanye yang baru saja kita buat ada di sini. Ini sudah kita buat dan dalam proses review. Jadi setiap iklan atau kampanye yang kita buat nanti akan direview dulu oleh Google apakah sudah sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Kalau sudah sesuai aktif, tinggal kita mengisi saldo iklan kita. Dan setelah diisi saldo iklannya, nanti iklan kita baru jalan kalau sudah ada pencarinya sesuai kata kunci yang kita target gitu. Untuk membayar mengisi saldonya nanti kita klik di sini billing, kemudian summary. Nanti di sini akan muncul nih saldo yang ada. Kalau ini belum ada, kita klik add fund di sini untuk menambahkan saldo ke dalam akun iklan kita. Jadi biar iklan kita nanti jalan. Tapi ini bisa nanti setelah proses review iklan kita sudah selesai dan iklannya sudah aktif gitu. Pasti teman-teman bisa mengikuti untuk transfer ataupun juga pakai GoPay. Yang jelas kalau iklannya sudah aktif, saldonya sudah ada, tinggal ditunggu nanti kita akan lihat hasilnya di dalam iklan kita ini ke menu campaign, kemudian pilih di sini di campaign dan kita bisa melihat sudah tampil berapa kali, sudah menghabiskan biaya berapa, konversinya berapa. Nanti ada di dashboard ini. Oke, begitu ya cara untuk pembuatan akun dan juga pembuatan kampanye ya, atau cara pasang iklan di Google Ads yang terbaru di tahun 2026. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya.